Banyak teman-teman menanyakan kepada kami, mengapa kami tidak ikut dalam kelompok yang tanda kutip ini mengatakan kelompok peneliti mencari kebenaran, kan begitu ya, pejuang, begitulah ya. Kenapa? Alasan kami sebenarnya sangat sederhana. Ada beberapa. Yang pertama adalah mereka melakukan penelitian tujuannya apa? Yaitu ya, pertama. Nah, penelitian itu tujuannya adalah membuktikan sesuatu atau memecahkan masalah dengan adanya solusi. Hasilnya adalah rekomendasi dan saran, ya, dan ada implikasinya. Itulah sebuah penelitian. Kemudian penelitian itu harus ada metodenya, ya. Metodenya supaya jelas. Ini alat untuk menganalisis sebuah masalah itu apa, ya. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Itulah penelitian. Nah, kemudian ada juga apa yang dikatakan mereka ya, legal standing istilahnya ya. Istilah mereka itu ya. Nah, apa legal standing mereka? Penelitian itu harus memiliki dasar ya, yang kata mereka itu legal standing lah, seperti itu ya. Yang pertama, siapa mereka? Apakah mereka peneliti? Peneliti itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia penelitian. Pertama adalah akademisi ya. Mereka adalah tenaga pengajar atau dosen ya. Harusnya itu yang pertama. Kalau kita lihat seperti siapa ya? Roy Suryo bukanlah dosen ya. Tifa bukanlah dosen atau tenaga pengajar, bukan. Kemudian siapa lagi tuh? Denny Indrayana sekarang ini bukan dosen lagi ya. Yang kita ketahui ya, dia sudah lawyer ya, lawyer kalau tidak salah, dan informasinya pernah menjadi di Australia itu driver online katanya. Nah, itu tidak masalah sebetulnya, tapi bukan peneliti ya. Nah, bukan masalah apa pekerjaannya, derajat pekerjaan, enggak itu. Tetapi secara dasarnya itu bukan peneliti ya. Nah, kemudian siapa lagi yang lain? Misalnya Bonatua Silalahi. Kami melihat bukan juga sebagai peneliti ya, dalam hal ini bukan dosen, dan kami belum pernah melihat sertifikasi penelitiannya ya. Misalnya ini ada dikeluarkan atau diterbitkan BNSP ya. Kalau dia bukan dosen ya berarti dia harus memiliki sertifikasi sebagai peneliti ya, sertifikasi dari badan sertifikasi itu ya, BNSP atau apa namanya ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ya dosen, tenaga pengajar begitu ya. Nah, ini kan belum pernah kita ketahui, dan mereka-mereka semua itu tidak berkecimpung di sana. Itu yang pertama kami lihat. Jadi siapa mereka kan gitu. Yang berikutnya, poin berikutnya, motifnya apa? Kalau kita lihat motif-motifnya, background mereka ini rata-rata ya seperti Roy Suryo, Denny Indrayana itu adalah politisi sebelumnya ya. Kita tahu lah dia, Roy Suryo bahkan pernah menjadi wakil menteri dari kader salah satu partai. Demikian dengan Denny Indrayana yang sama partainya gitu ya. Nah, pernah atau masih kami tidak tahu, pokoknya pernah lah, minimal pernah ya. Kemudian dasar mereka meneliti buat apa ya? Apa? Mau apa tujuannya tadi? Kembali ke tujuan ya. Apakah mencari kebenaran ya? Ataukah hanya mencari sebuah panggung saja untuk tujuan-tujuan politis ya? Karena backgroundnya tadi adalah latar belakangnya pernah menjadi politisi. Kan demikian ya. Kalau Profesor Jimli Asidiki mengatakan penelitian mereka malah irasional. Bayangkan, irasional. Tidak memiliki rasionalnya, tidak rasional ya. Artinya tidak ada dasar pemikiran yang benar ya. Bagaimana penelitian begitu? Karena mereka menurut Profesor Jimli Asidiki, mereka itu memulai penelitian itu dengan rasa kebencian. Ya. Jadi untuk apa kami bergabung dengan begitu? Kalau kami ini hanya melihat itu bagaimana penelitian ini. Penelitian itu harus ada tujuan yang tepat, yaitu memecahkan masalah.
ya, sebuah masalah. Masalahnya apa dulu? Kan begitu. Kok tiba-tiba masalahnya adalah ijazah dari Pak Joko Widodo? Ya, kalau itu permasalahannya, implikasinya apa? Kan gitu jelas ya. Baru nanti kita lihat dulu bagaimana metode-metodenya ya, metode penelitiannya, latar belakangnya, segala macam. Dan ini tiba-tiba saja meneliti seperti itu. Ya, maka Profesor Jimli Asidiki mengatakan irasional, dan juga Profesor Jimli Asidiki mengatakan mereka berbasis kebencian. Nah, itulah alasan kami. Kami enggan untuk bergabung sebagai peneliti di hal tersebut ya. Artinya penelitian kami itu penelitian berbau politis, berbasis kebencian dengan cara-cara yang irasional. Kalau kita lihat di situ ya, karena kita bisa selaras kami pendapat dengan Profesor Jimli Asidiki tadi ya. Itulah alasannya. Kalau sebuah penelitian itu irasional, kemudian penelitian itu berbasis kebencian dan dengan latar belakang politis, ya, buat apa gitu? Apalagi sekarang membuat sayembara, ya, sayembara apa itu berhadiah mencapai 2 miliar. Siapa yang dapat menunjukkan ijazah SMA daripada wapres kita sekarang Mas Gibran, itu apa motifnya kan gitu ya? Motifnya apa? Kenapa tidak ditanyakan ketika Mas Wapres ini mencalonkan diri sebagai wali kota ketika itu penggunaan ijazah atau penyetarannya tadi, ya, dengan peraturan KPU tadi. Nah, kemana mereka ini? Mereka kan politisi ketika itu. Nah, kenapa nggak menggubris itu? Kan mereka tahu, mereka politisi loh, ya, Denny Indrayana ini. Sebelumnya kan politisi ya. Persoalkan dong ketika itu bahwa ada masalah nih. Kenapa sekarang? Nah, kalau sekarang ini ya sudah sudah kelewatan gitu ya. Sudah memang baunya bau amis seperti kata Prof Jimli, itu bau amis politis ya, atau bisa dikatakan rasa kebencian di sana dasarnya. Jadi kami tidak mau bergabung dengan itu, dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita menelitilah dengan baik. Nanti hasilnya itu yang kita peroleh nanti. Misalnya penelitian apa ya, hasilnya itu bermanfaat, berguna ya, berguna bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat untuk kemajuan. Nah, kalau ini apa? Berguna buat apa ini? Kan begitu ya. Nah, kalau kami melakukan sebuah penelusuran terkait gelar doktornya Roy Suryo, itu karena ada tantangan dari Roy Suryo sendiri, ya. Silakan diuji katanya surat keterangan lulusnya, ya, dengan cara apapun. Nah, oleh karena itu kami sebagai alumni yang sama dengan Roy Suryo, kami tertantang untuk menguji itu karena kami mau menjaga citra kampus kami ini ya, Universitas Negeri Jakarta, agar nantinya tidak dikatakan itu kampus hanya mudah sekali mengeluarkan ini itu dan bisa begini begono. Kita ingat masa lalunya Universitas Negeri Jakarta sebelum itu 2018, 2017 dan sebelumnya itu kan ada masalah. Nah, kami menjaga itu supaya tetap terjaga nih setelah 2018 itu sudah membaik ya. Jangan lagi mundur, kan begitu ya. Itu yang kami jaga, alasan kami. Apalagi ketika kami bertemu dengan wakil rektor ketika beraudiensi dengan pihak rektorat, itu mengatakan dengan jelas, ya, silakan Pak Richard sebagai alumni dan teman-teman YouTuber Nusantara katanya, ya, itu silakan untuk mengedukasi masyarakat, share edukasi, sampaikan. Ya, tidak ada satu orang pun mahasiswa yang bisa lolos dari sanksi peraturan. Harus ditegakkan peraturan. Maka kami lakukan ini, ya. Jadi jelas motifnya apa? Menjaga citra Universitas Negeri Jakarta. Karena ini adalah kampus negeri yang dibiayai oleh negara sebagian besar ya, dari pajak masyarakat, ya. Misalnya contoh, dosen-dosennya adalah PNS, ya, mayoritas PNS dominan. Nah, itu kan dibayar oleh negara. Nah, dan lain-lain. Demikian maka kami melakukan penelusuran. Nah, kalau ini
Denny Indrayana bikin sayembara. Dan kami juga pertanyakan itu sayembaranya apakah sudah terdaftar di Kementerian Sosial. Karena kalau tidak terdaftar itu bisa menjadi sayembara yang ilegal. Sayembara itu harus ada terdaftar karena berbahaya. Kalau nanti sayembara itu dilakukan ternyata ada pemenangnya, ya, kemudian tidak dibayar kan namanya tipu-tipu. Maka di sana harus ada didaftarkan di Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial itu akan memeriksa, memverifikasi, dilibatkanlah di sana itu bagaimana pajak-pajaknya, bagaimana dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa ini tidak tipu-tipu, kan begitu ya. Nah, Denny Indrayana sebagai mantan wakil menteri hukum, ya, harusnya paham. Masa tidak paham hal-hal seperti ini, ya? Memalukan apabila ini tidak paham, pasti paham. Kami yakin paham. Tetapi kenapa masih dilakukan? Nah, itulah yang membuat kami berarti ini kelompok-kelompok yang seperti ini hanya berbasis kebencian seperti kata Profesor Jimli Asidiki, irasional. Itulah alasan kami. Kenapa kami tidak bergabung dengan kelompok-kelompok yang menamakannya peneliti yang mencari kebenaran? Karena bukan kebenaran yang dicari, rasa kebencian, kata Profesor Jimli Asidiki, ya. Bukan kami yang mengatakan, tetapi kami sependapat dengan Profesor Jimli Asidiki. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya, siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Kan beberapa nama kan Pihak sudah ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, nggak lagi bisa menangani kasus ini. Ya kan? Nah, maka jalan keluarnya ya pidana. Pidana ini ujungnya penjara.